Penyidik terus mengusut kasus pemerasan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo yang diduga dilakukan Ketua Nonaktif KPK Firly Bahuri. Kali ini giliran mantan pimpinan KPK Saud Situmorang diperiksa sebagai saksi. Mantan pimpinan KPK Saud Situmorang diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan pemerasan Ketua Firly Bahuri. Usai pemeriksaan, Saud menjelaskan pemeriksaan penyidik terkait nilai-nilai KPK yang dilanggar oleh Firly Bahuri, salah satunya terkait pelaporan LHKPN. Saud juga memastikan Firly telah melanggar pasal 36 Undang-Undang KPK terkait pelarangan pimpinan KPK bertemu dengan tersangka tipikor yang ditangani KPK. Ya, kita menganggap bahwa pasal itu pasal yang sangat krusial untuk kemudian diterapkan supaya siapapun pemimpin KPK memperhatikan pasal itu karena pintu korupsinya pertama di pasal itu. Dan kenapa pasal itu dibuat yang disebutnya sebagai dengan alasan apapun itu tidak boleh ketemu. Jadi saya pikir saya setuju dengan itu dan itu sudah pasti akan masuk di dalam salah satu pertimbangan yang nanti mereka seperti apa mereka buat laporan ataupun menuju ke T21-nya. Saat membuka Rakor Nasional Anti Korupsi, Ketua Sementara KPK Nawawi Pomolago mengapresiasi kehadiran para tamu undangan di kondisi KPK yang sedang tidak baik-baik saja. Nawawi mengakui lembaga yang dipimpinnya itu kini tengah disorot publik usai Firly Bahuri terjerat sejumlah kasus hukum. Lagi tak baik-baik aja di lembaga itu tidak akan berefek pada acara pada hari ini. Dan hari ini beliau bisa buktikan kepada saya gitu bahwa begitu banyaknya kehadiran undangan, kolaborasi yang dibangun bersama beliau-beliau ini. Pak Wamenak masih datang gitu. Pak Irjen Kemendagri masih meluangkan waktu untuk datang untuk giat yang seperti ini. Ada rasa bangga diri bahwa insya Allah giat-giat KPK di tengah musim yang lagi tak baik-baik ini masih tumbuh. Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri menyatakan karena status pemberhentian Firly bersifat sementara hingga menunggu hasil penyidikan Polda Metro Jaya dengan menyandang pemberhentian sementara sesuai peraturan pemerintah yang ada, Firly tetap mendapatkan hak-haknya di KPK. Pemberhentian sementara ya, Pak. Sesuai peraturannya tadi ya, di peraturan pemerintahnya begitu, di undang-undang KPK-nya kan begitu gitu ya, bahwa ada pemberhentian sementara ketika statusnya sebagai tersangka. Nah, kalau kemudian nanti sebagai terdakwa, baru pemberhentian tetap. Karena ini pemberhentian sementara, tentu ada beberapa hak yang kemudian juga harus diberikan seperti di peraturan pemerintah itu. Aturan-aturan yang ada itulah yang menjadi pijakan dan dasar kami, rujukannya bagaimana kemudian hak-hak dari pimpinan KPK ataupun bahkan insan KPK yang lain ketika berhadapan dengan hukum seperti apa, itulah yang kemudian kami penuhi ya. Sementara bagi Pak Firly itu membawa konsekuensi bahwa beliau berhenti untuk bekerja di lembaga ini. Sementara aktivitas perkantoran tidak perlu dilaksanakan oleh yang bersangkutan di kantor ini. Kedatangan beliau di kantor ini cukup sebagai kami perlakukan sebagai tamu, undangan, dan sebagainya. Selengkapnya sudah bersiap jurnalis Kompas TV Fedriska Ananda yang akan melaporkan dari Gedung Bareskrim Polri Jakarta dan Leo Taufik dari Gedung KPK Jakarta. Kita ke Bareskrim Polri terlebih dahulu. Selamat siang Fedriska, apakah Firly Bahuri sudah hadir di sana? Selamat siang Asri. Firly Bahuri ini diketahui sudah datang di gedung Bareskrim Polri ini tadi pada pukul 8:30. Jadi kami ingin mengklarifikasi terkait dengan keterangan kami sebelumnya bahwa Firly belum hadir. Karena memang seperti yang tadi dikatakan bahwa tidak satupun dari awak media yang menanti kedatangan Firly ini mendeteksi kedatangan Firly Bahuri pada pemeriksaan pertama sebagai tersangka. Karena memang pada dua pemeriksaan sebelumnya Firly juga media juga tidak pernah tahu Firly masuk ke gedung Bareskrim Polri melalui akses
mana, karena memang ada beberapa pintu akses masuk menuju gedung Baris Krim Polri. Firly hari ini diperiksa sebagai tersangka atas kasus dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo, dan tidak hanya Firly namun juga ada 2 saksi lainnya termasuk juga ketua umum dari PBSI yakni Alex Tirta, di mana Alex Tirta ini diperiksa dengan kapasitasnya terkait dengan rumah yang berada di Jalan Kartanegara, rumah yang disewa oleh Firly di Jalan Kartanegara, di mana di rumah ini penyidik menemukan sejumlah dokumen yang kemudian menjadi alat bukti. Di antaranya ini merupakan dokumen-dokumen penukaran uang rupiah ke mata uang asing, dan kemudian juga dokumen-dokumen lainnya seperti hard disk begitu ya, hard disk yang kemudian berisi berita acara penggeledahan rumah dinas dari mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Asri. Hadir di Bareskrim, dikonfirmasi sudah hadir meski tidak bisa dilihat oleh media di sana. Lalu apakah ada kemungkinan Firly Bahuri akan ditahan hari ini usai pemeriksaan? Ya, Asri, inilah juga yang kami setengah nanti terkait dengan keterangan resmi yang akan disampaikan oleh Wakil Direktur Tindak Pidana Korupsi Baris Krim Polri. Karena memang terkait dengan penahanan ini merupakan wewenang dari wewenang dari penyidik, karena memang seperti yang kita ketahui bahwa Firly berusaha pula untuk melawan terkait dengan tudingan yang tertuju kepadanya. Dikarenakan memang kita ketahui bahwa Firly ini juga mengajukan perlindungan ke LPSK dan kemudian juga mengajukan pra peradilan terkait dengan penetapan tersangkanya, sehingga memang untuk penetapan tersangka ini terkait dengan urgensi dari subjektif dari penyidik, karena karena memang dari penyidik Polda Metro Jaya hanya melakukan pencekalan perjalanan luar negeri kepada Firly. Maka hingga saat ini Firly masih menjadi tahanan kota, namun memang harus mendatangi gedung Baris Krim Polri ketika diminta untuk menjalani pemeriksaan. Asri. Ya, lalu tadi Anda juga menyebutkan bahwa yang diperiksa hari ini juga ada bos Alex Tirta. Nah, apakah akan ada kemungkinan keduanya dikonfrontir oleh penyidik dalam pemeriksaan hari ini? Tadi ketika kami mencoba mengkonfirmasi terkait dengan apakah Alex Tirta dan juga Firly Bahuri ini akan dikonfrontir, namun tidak ada tidak ada skema demikian begitu ya. Namun kalau misalkan tadi ketika kuasa hukum dari Alex Tirta ini datang ke Baris Krim Polri, kami juga sempat menanyakan apabila memang diharuskan untuk dikonfrontir dengan Firly Bahuri, maka Alex Tirta ini mengatakan siap untuk dikonfrontir dengan Firly, karena memang dari Alex Tirta ini juga sudah menyediakan dokumen-dokumen yang kemudian menjadi bukti penguat terkait dengan keterangannya. Karena diketahui bahwa memang di atas kertas rumah yang di Kartanegara ini disewa atas nama Alex Tirta, namun untuk terkait dengan perpanjangan kontraknya ini dilanjutkan oleh Firly Bahuri. Asri. Oke, selain Firly dan juga Alex Tirta yang akan diperiksa hari ini, ada lagi pihak lain yang akan dihadirkan ataupun juga dipanggil oleh penyidik? Ya, Asri, dalam waktu dekat ini penyidik akan segera memanggil Wakil Ketua KPK lainnya, karena memang dikatakan dalam waktu sepekan ini dari penyidik Polda Metro Jaya ini telah menjadwalkan merangkai pemeriksaan terhadap saksi-saksi yang sudah diperiksa sebelumnya. Jadi artinya memang untuk melengkapi keterangan sebelumnya, di mana nama-nama saksi ini 4 ataupun Wakil Ketua KPK ini sebelumnya juga sudah diperiksa, namun memang dari kepolisian ini membutuhkan keterangan tambahan. Terlebih lagi untuk mengklarifikasi terkait dengan bukti-bukti yang sudah memang dipegang oleh penyidik saat ini. Karena memang kalau misalkan dari keterangan yang disampaikan oleh Kombes Ade Safri yang merupakan Direktur Tindak Pidana Khusus dari Polda Metro Jaya mengatakan bahwa 4 Wakil Ketua KPK lainnya ini sedang dijadwalkan terkait dengan pemeriksaannya. Sejauh ini sudah ada lebih dari 90 orang saksi yang telah diperiksa oleh penyidik Polda Metro Jaya, sehingga kemudian dari keterangan dan juga alat bukti yang sudah ditetapkan oleh alat bukti yang sudah ditemukan oleh penyidik, maka penyidik dengan sah dan meyakinkan untuk menetapkan tersangka kepada Firly Bahuri. Baik, terima kasih Fedriska dari Bareskrim. Kita ke KPK, ada jurnalis Kompas TV Leo Taufik di sana. Selamat siang Leo, apa yang kira-kira akan digali oleh Dewas KPK kepada Maki hari ini? Ya, Sri dan saudara, memang hari ini dijadwalkan Maki akan diperiksa oleh Dewas KPK terkait 2 poin ini, yaitu terkait dugaan pemerasan yang dilakukan oleh Firly Bahuri kepada mantan Menteri
Pertanian yaitu Syahrul Yassin Limpo, dan juga terkait penyewaan rumah di Kertanegara yang dilakukan oleh Firly Bahuri, yaitu dengan gaya hidup mewah seorang pimpinan KPK. Tadi memang Koordinator Maki Boyamin Saiman ini hadir di gedung KPK ini sekitar pukul 9 dan dilakukan pemeriksaan oleh Dewas KPK ini kurang lebih 1 jam. Untuk poin yang pertama yaitu dugaan pemerasan atau gratifikasi yang dilakukan oleh Firly Bahuri kepada mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo ini. Tadi Boyamin mengatakan bahwa dia diperiksa sebagai saksi, bagaimana tadi seorang saksi yang dihadirkan dalam kasus ini bertemu dengan Boyamin, mulai dari bagaimana dia melakukan pertemuan dengan saksi, lalu apa aja yang digali oleh Boyamin kepada saksi, dan Boyamin ini bertemu dengan seorang saksi yang tidak bisa disebutkan namanya ini sebanyak 2 kali ini dalam hal konsultasi. Poin pertama ini tadi ditegaskan oleh Boyamin ini terkait kasus dugaan pemerasan yang dilakukan oleh Firly Bahuri kepada Syahrul Yassin Limpo. Sementara poin kedua ini yaitu berupa bergaya hidup mewah ini. Memang Firly Bahuri diketahui menyewa rumah di Jalan Kertanegara ini senilai 650 juta, yaitu selama 2 tahun, jadi totalnya adalah 1,3 miliar rupiah. Nah, gaya hidup mewah ini tidak dilaporkan oleh Firly ke LHKPN, artinya Firly ini tidak patuh LHKPN. Jika dibayarkan oleh seseorang, artinya ada dugaan gratifikasi yang dilakukan oleh Firly. Boyamin meminta Dewas untuk mencari dugaan gratifikasi ini. Memang sebelumnya pengacara Firly ini mengklaim penyewaan rumah di Kertanegara ini dibayar secara tunai oleh Firly. Melalui pengacaranya juga Firly mengaku bahwa tidak mengenal Alex Tirta. Namun hari ini ditepis langsung oleh Koordinator Maki Boyamin Saiman. Boyamin ini membawa bukti foto-foto pada tahun 2019 di mana ada foto dalam satu frame ini Firly Bahuri ini foto bersama dengan Alex Tirta. Asri. Baik, terima kasih laporan Anda jurnalis Kompas TV Leo Taufik dari Gedung Dewas KPK, dan juga sebelumnya jurnalis Kompas TV Fedriska Ananda dari Gedung Bareskrim Polri.